لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, kita kembali dapat berhadir di tempat ini untuk kita menunaikan kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu agama dengan niat mengharapkan ridha Allah dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 19. Bismillahirrahmanirrahim. Telah berkata Maulana Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid darain amin. Dan barang siapa mengucap bismillah atas minum arak, siapa nang inya nih hendak minum arak lalu membaca bismillah, atau zina, hendak melakukan perzinahan lalu berbismillah, membaca bismillah, karena meringan-ringankan, menganggap enteng bismillah itu nah diringan-ringankannya, atas meringan-ringankan nama Allah Ta'ala yang ada di kalimat bismillah itu, maka orang itu jadi kafir. Kan kada boleh tuh hendak maksiat membaca bismillah. Membaca bismillah ini ada wajib, yaitu membaca sebelum baca Fatihah dalam sembahyang. Ya Allah, ada baca bismillah hukumnya sunat. Sebelum kita makan minum sunat berbismillah. Ada baca bismillah hukumnya makruh, hendak berokok berbismillah. Ada baca bismillah ini hukumnya haram. Sebelum minum khamar berbismillah, sebelum melakukan perzinahan berbismillah, haram hukumnya. Ada membaca bismillah ini bisa jadi kafir. Sebelum minum khamar, sebelum berzina berbismillah, tapi sambil menganggap remeh atau meringan-ringankan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipakai untuk maksiat, kan itu menganggap remeh. Nah, jadi lamun maksiat itu jangan berbismillah, tapi jangan juga bang maksiat. Seandainya tagawi maksiat juga jangan berbismillah, tapi jangan menggawe maksiat, ya Allah. Dan barang siapa berkata, tiada aku takut akan hari kiamat, jaranya nih Bapandir, aku pada takutan nggak ada hari kiamat itu aja. Modelnya tuh model merasa tenang, modelnya merasa selamat, padahal kita nih kada boleh merasa aman daripada azab Allah. Orang yang di dunia ini merasa aman daripada siksa, daripada azab Allah, itu tandanya orang yang pacangan celaka. Tapi kita orang beriman ini selalu takutan lawan yang terjadi setelah hari kiamat itu, karena kita kada tahu lagi, kita kada merasa aman. Nah, jadi ada orang nih
merasa aman daripada azab Allah, lalu rasa tenang sampai-sampainya berpandir, tiada aku takut akan hari kiamat, dengan meringankan dia sambil menganggap remeh sesuatu yang terjadi setelah hari kiamat itu. Seorang tenang aja jar, biasa aja nih itu jar. Nah itu modelnya tuh kayak itu, maka yaitu jadi kafir. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Ya Allah Ta'ala, takutlah kamu pada hari yang kalian dikembalikan padanya kepada Allah. Artinya kita harus takutan pada hari kiamat itu. Maksudnya takutan ini waktu di dunia ini takutan. Nah, hari yang dikembalikan kita kepada Allah, yaitu hari kiamat. Yang hari kiamat itu hari hisab, dihisab amal-amal kita yang kita gawe waktu di dunia nih. Nah, jadi jangan merasa aman daripada hari kiamat. Apakah lagi Bapandir, tiada aku takut akan hari kiamat, sambil meringankan, sambil menganggap enteng hari kiamat itu, yaitu bisa jadi kafir. Dikbaranai kalau bisa mengucapkan itu kayak itu nah. Nah, jadi kan kita nih bila berucap tuh berilmu juga. Mun orang kada beilmu pandir terus kada tahu inya pandir nang haram, nang kada semestinya diucapkan. Jadi orang berilmu nya berpikir dulu. Nah, karena inya ada ilmu, napa nang bagus diucapkan, napa nang kada bagus diucapkan. Dan barang siapa berkata sepinggan, itu bahasa bahari kalau sepinggan tuh nomor 1 di bawah, artinya satu piring atau mangkok besar, sepiring atau semangkok. Sepinggan daripada apam, itu orang Wadai itu kan sini orang Banjar datu nih. Jadi mulai bahari itu di sanaran Wadai itu apam, Wadai apam lah. Sepinggan atau sepiring atau semangkok daripada wadai apam ya misalnya. Umpamanya nih, sini mau umpamakan apam. Contohnya kenapa lagi kias bubur kah, nasi kah? Terlebih baik daripada ilmu jar. Apa nih gitu? Semangkok apam lebih baik daripada ilmu jar. Maka yaitu jadi kafir. Orang berpandai itu bisa jadi kafir. Ilmu ini mulia, yalah. Ilmu ini sesuatu yang mulia. Kalau apam itu dunia aja nih tuh, yalah. Sepiring dimakan habis saya. Mun ilmu ini mun diajarkan, dipelajari, nah bertambah. Atau misalnya contoh kalian aja, semangkok bubur itu lebih baik daripada sembahyang 2 rakaat ya, sama aja tuh, sama aja tuh. Pokoknya lah, wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Titik ya. Nah, ilmu agama itu lebih baik daripada dunia, bahkan seluruh isinya nih. Nah, kita kalau misalnya ada kawan membawa, ya kawan, yuk kita tolakan yuk malam ini ke majlis taklim. Makanya seorang mau warung ya, nah itu hati-hati. Misalnya di warung nih, dibawa kawan, begini bapak juga ya ke majlis ilmu tuh jar, pada dapat duit ya, baik seorang mau warung ya, nah itu hati-hati bapak diri gitu. Mau warung tuh hanya ngopi kan, makan wadai di warung. Lebih baik seorang ngopi di sini aja daripada duduk di masjid situ aja bapak juga. Nah itu hati-hati bapak diri gitu. Alamun kada hakun tuh, kada hakun ya. Nah aku lagi koler, nah sudah ya gitu nah. Jangan membanding-bandingkan majlis taklim atau ilmu agama itu dengan dunia. Dunia dan seluruh isinya nih kada kawa menandingi ilmu agama.
kada kawa menandingi akan amal akhirat. Nah, jadinya bila dibagi orang misalnya untuk beramal akhirat, hati-hati menjawabnya tuh. Mun kadah kon tuh pada koler gitu dah. Jangan berapa jauh seorang situ aja baik seorang mau unjun nyata dapat iwak dia, Pak. Daripada seorang duduk-duduk ngongot situ aja pada dapat apa. Nah, itu orang kan ngerti, inya kan ngerti pahala kan ngerti itu. Kan kita menuntut ilmu menunaikan kewajiban. Ya Allah, Tuhan nyuruh, Rasulullah nyuruh. Nah, dapat pahala, dapat keampunan. Nah, makanya Bapak ada bangkoler selesai, jangan membanding-bandingkan tuh lah. Kalau boleh kita bisa jadi kafir. Jadiin. Nah. Dan barang siapa menjawab perkataan orang yang berkata, ada misalnya orang berpandir lawan, jangan lawan kita lah, contoh kepada orang aja, si fulan berpandir kepada kawannya misalnya, aku pertaruhkan, nomor 2 di bawah, aku pertaruhkan itu artinya aku titipkan, aku pertaruhkan itu aku titipkan hartaku kepada Allah Ta'ala. Jadinya nih berpandir kan misalnya ini bisa harta, nah jadi aku minta jaga akan hartaku nih lawan Allah Ta'ala aja. Jadinya berpandir kita ujur aja bang ya Allah, karena yang maha menjaga itu Allah Ta'ala. Nah jadinya aku pertaruhkan, aku titipkan, aku minta jaga akan hartaku nih kepada Allah Ta'ala aja. Dengan katanya lalu ada berpandir menjawab, nah engkau pataruhkan atau engkau titipkan hartamu akan yang tiada mengikuti akan pencuri apabila dicurinya hartamu itu oleh pencuri. Ini berpandir gitu, maka orang yang mempandir gitu jadi kafir. Misalnya si A nih berpandir lawan si B, nah aku banyak lebih si harta aja. Aku menjaga ya, aku udah kawajib bang jar. Aku minta jaga akan Allah Ta'ala aja. Jadinya nih bujur ya pandir itu kan Allah Ta'ala maha penjaga. Jadi ada yang ini berpandir si ini aneh masih berpandir loh, si B menjawab, bapak juga ikam jar menitipakan kepada orang yang seandainya harta ikam tuh dicuri orang, Tuhan kan menangkap juga pencurinya aja. Misalnya harta ikam tuh dicuri orang, Tuhan kadang mengikuti, itu maksudnya tiada mengikuti, kadang menangkap akan pencuri. Ikam titipakan ke ibaratnya tuh ikam menyewa sapam aja, misal apalagi pandir kayak itu, ikam menyewa apa siapa kami satpam aja menjagakan harta ikam itu. Nyata aja bila ada maling itu dibraknya aja. Mun Allah Ta'ala ikam titipakan Allah Ta'ala aja, maling misalnya mengambil, Allah Ta'ala gini kadang mengapungi ya, dianggapnya Allah Ta'ala itu kayak satpam. Nah itu bila berpandir gitu bisa kafir juga. Allah Ta'ala menjaga tuh dengan cara sidin. Ya Allah, misalnya malingnya akan melihat, atau malingnya akan bernafsu, saya itu hanya jaga akan. Jadi ada bacaan supaya barang kita itu aman, supaya jangan dicontoh orang. Maka ini ada nih orang ini kehilangan kendaraan di bawahnya, kasihan. Jadi yang pertama dulu dikunci, ya Allah bersyariat juga, rumah dikunci, kendaraan dikunci, misalnya banih itu dibawa ke rumah juga, ada juga syariat. Tapi hati kita kada berpegang kepada syariat, hati kita lawan Allah Ta'ala. Jadi hati kita nih lawan Allah Ta'ala gitu nah. Ya Allah, pian juanang menjagakan harta ulun ini, amunnya kunci ini nya kadang beri bekas juga, kada ada bisi
daya dan upaya. Lalu kunci ini pian ya Allah, lalu baca fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Nah, itu jangan bacaannya fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Nah, itu kan ulun nih bertugas di masjid nih memotiki yang duit di celengan di teras-teras masjid tuh. Kan satpamnya ada juga, CCTV kan ada juga. Jadi imbah mengambil duit itu nah, lalu dikunci pulang. Ulang baca itu. Wallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Maka Allah lah khairun hafizan, sebaik-baik penjaga. Nah, Tuhan Allah sebaik-baik penjaga. Hati kita nih kuat lawan Tuhan, bertawakal. Pian juga Tuhan nang menjaga akan ulun kata kawan menjaga. Satpam ada, CCTV ada, maling tuh nya, ya toknya pakai tokol gitu nya, no, tocol apa kuncinya tuh. Nah, pian kendaraan kayak itu juga nah, ya Allah, dikunci juga ta. Lalu baca Allahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Hati kuat tawakal lawan Tuhan. Pian juga ya Allah nang menjagakan ya Allah. Insyaallah aman aja tah. Insyaallah orang kada kawa mengambil Tuhan menjaga akan. Nah, lalu mestinya ada nang bepandir. Bapak juga aja ikam minta jaga akan lawan orang nang kada kawa juga nangkap pencurinya aja. Dianggapnya Tuhan tuh kayak polisi kah? Menangkap pencuri. Nah, amunnya menangkap pencuri itu berarti sudah kawa dicurinya, Pak. Ini kalau Allah menjaga tuh apa? Bisa juga orang kada beliur gitu nah, nama ambil nah artinya kan maling selamat, kita selamat juga itu nah, tidak terjadi pencurian itu. Nah, kayak itu. Jadi jangan kita bepandir kayak itu. Engkau pertaruhkan hartamu akan yang tiada mengikuti akan pencuri. Apabila dicurinya hartamu itu oleh pencuri, maka orang itu jadi kafir. Baik, kalau saya berpandir kayak itu gini ya Allah. Ini tandanya orang kada berilmu, tapi lah berpandir kayak itu kok. Amun kita berilmu kan bila orang berpandir, aku titipakan aja harta aku lawan Tuhan. Bujur ikam kawannya bujur itu. Kita memang dasar minta jagakan lawan Tuhan itu. Nah, tapi tetap syariat ya Allah dikunci, ya Allah ditutupi juga, nah, diamankan juga gitu nah. Dan barang siapa berkata berpandai lawan Tuhan misalnya ya Allah, hai Tuhanku jar, matikan olehmu akan daku jika engkau kehendaki, padahal aku Islam atau kafir. Berpandai kayak gitu, maka orang itu jadi kafir. Orang berpandai gitu jadi kafir. Ya Allah jar, matiakan ulun ini jar kesalahan aja, hendak matiakan kafir kalau ini Islam kah kesalahan aja. Nah, jangan berpandai kayak itu. Kada nyaman-nyamannya mati kafir. Yalah, kita ini hendak mati beriman. Kita beramal ibadah, beriman, beramal soleh di dunia ini, hendak mati beriman kita. Namun mati kafir, kada manfaatnya nih. Sembahyang ya Allah, puasa mengaji, namun matinya kafir. Jadi jangan berpandir kayak itu terserah biana ya Allah. Ulun ini mati akan kafir kah? Islam kata terserah biana, jangan gaya itu. Bila berpandir kayak itu jadi kafir. Nah, jangan. Dan barang siapa berkata tatkala kebinasaan harta dan anaknya, misalnya orang ini dapat musibah, hartanya kah hilang, terbakar, atau anaknya kah meninggal dunia misalnya. Nah, lalu ini berpandir, hai Tuhanku jarnya, engkau ambil akan hartaku dan anakku
lah wainya nih pada Tuhan nang mengambil hartanya, mengambil anaknya tuh lah wai. Maka cuman di sini nih ada mau kayak kada terima tuh nah, lawan kehendak, ada protes tuh nah. Maka engkau perbuat apa dengan dia? Bapak juga maksudnya. Pian mengambil anak ulun, pian mengambil harta ulun, bapak juga. Oh coba saya kitanya kayak itu. Nah, maka orang itu jadi kafir bila bapaknya itu kafir. Jadi bila gitu nih, kan anak harta itu kan titipan dari Allah, pun Allah Ta'ala juga hakikatnya. Asalnya kita kan dibisi anak, lalu diberi anak, lalu diambil pulang oleh Allah Ta'ala anak kita. Terserahnya ya Allah. Asalnya kita kan dibisi harta, lalu diberinya harta, lalu diambilnya harta kita. Pada itu hakikatnya harta Allah Ta'ala juga. Kada sepantasnya kita berpandir, bapak juga biar mengambil hartaku aja. Berpandir hartaku tuh salah sudah. Itu harta Allah Ta'ala. Nah, jadi Allah Ta'ala tuh kada boleh yang diprotes. Allah Ta'ala tuh kada ditanya atas apa yang sidin perbuat. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah Ta'ala tidak ditanya atas apa yang Allah perbuat, walhal mereka itu manusia nanti ditanya daripada yang mereka kerjakan, mereka perbuat. Kita nanti ditanya di hari kiamat, kenapa jadi ikan protes atas kehendak Tuhan? Mun Tuhan kan di dalam mananya Tuhan, karena alam semesta ini ampun Tuhan berataan kehendaknya. Jadi kayak apa sikap kita yang beriman? Berana ya itu nah, terima sabar memang sudah takdirnya. Misalnya harta binasa, anak mati, memang sudah takdirnya kayak itu. Kita menjalani aja takdir Tuhan sudah. Maka kan beriman kita dengan takdir Tuhan. Rukun iman ada 6. Yang terakhir itu beriman dengan takdir Allah, baik takdir itu yang baik ataupun yang buruk, itu seberatan takdir Tuhan, gawian Tuhan. Kita cuma bisa menerima dengan ridho, tidak boleh memprotes. Bila kita memprotes, hati-hati, apalagi berpandir, bapak juga pian ngambil harta ulun, bapak juga pian mengambil anak ulun. Nah, maka orang itu bisa jadi kafir, bisa jadi kafir. Itu tandanya kada ridho, kada sabar dengan takdir Tuhan. Maka Allah Ta'ala pernah berfirman dalam hadis kursi kan itu, siapa yang kada sabar atas balaku, siapa yang kada menerima takdirku, kada senang, kada ridho dengan takdirku, silahkan cari Tuhan selain aku dan keluar daripada kolong langitku. Kemana kita hendak mencari Tuhan? Padahal Tuhan itu Allah Ta'ala aja. Cari Tuhan bertuhan yang lainnya juga wajar ya Tuhan. Keluar daripada dunia nih, kemana kita? Kita begana di dunia gini, ini diusir Tuhan, saking Tuhan sariknya nih. Bila orang kada sabar atas bala dan kadar ridha dengan takdir, atau kada syukur atas nikmat Tuhan, nah itu bisa kada diakui Tuhan sebagai hambanya. Dan jikalau berkata orang yang mengajar kanak-kanak mengaji Quran, misalnya nih guru TK Al-Quran misalnya, atau guru melajari Quran misalnya, dan gurunya nih misalnya digaji misalnya, digaji, atau ya adalah SPP-nya misalnya nih. Nah, bepandir guru nang melajari Quran ini bepandir, mungkin karena sedikit kah orang memberi misalnya atau nah belajar bahwa kaum Yahudi, orang-orang Yahudi nih terlebih baik daripada orang Islam pada membayar hak gurunya. Ujar amun dibandingkan jar, tak bagus orang Yahudi kalau jar bayar SPP daripada orang Islam nih. Ujar mungkinlah apa gajinya kada gonal kalau jadi guru TK Al-Quran itu.
Iya lalu memprotes. Nah, kasihan menapanglah orang mempandir kayak ini. Maka orang itu jadi kafir. Itu yang pertama dulu salahnya, inya memadahkan orang Yahudi itu lebih baik daripada orang Islam. Padahal orang Yahudi itu kafir. Orang Islam itu orang bagus ya, orang beriman kan. Nah, ya Allah. Kemudian pulang inya itu menunjukkan inya itu mengaji Quran itu karena Allah Ta'ala, tapi karena hendak supaya dapat gajian, dan hendak gajian atau nang banyak pulang. Sampai saya mempandir kaum Yahudi terlebih baik daripada orang Islam pada membayar hak gurunya. Jarnya nih orang buban Yahudi jar. Tapi bujur juga kah Yahudi itu bila membayari SPP anaknya sekolah bayarnya banyak, ada tahu juga kita. Nah, jadi Al-Quran yang diajarkan, ilmu agama yang diajarkan itu adalah sesuatu yang mulia, sesuatu yang tidak ternilai mahal harganya. Oleh karena itu jangan dibanding-bandingkan dengan harta, benda dunia ini. Makanya bila orang mengajarkan ilmu agama Al-Quran dan ilmu-ilmu yang lain mengharapkan dunia, Tuhan sarik. Nah, Tuhan benci, Tuhan murka. Nah, Quran itu satu hurufnya aja tuh mahalnya dunia dan seluruh isinya nih kadawa menandingi satu huruf Al-Quran. Jadi misalnya kita mengajarkan Al-Quran kepada orang atau mengajarkan ilmu agama kepada orang, diberi orang kah duit? Kada kah? Kayak kada apa-apa juga, karena untingan kita di akhirat, bukan dunia. Lamun kita mengharap di dunia ini, bisa-bisa kita di akhirat kada dapat lagi nang pahala yang besar berupa surga itu. Namun kita mengharapkan dunia yang sementara ini. Ada kisah orang ini bukan kisah, ini perkataan ulama kah, sabda Rasulullah kah, itulah. Bila orang ini malah jadi mengaji Quran kah atau ilmu agama kah, malah jadi anak orang misalnya, lalu mama abahnya daripada kakak-kakaknya bahdiah lawan gurunya mengaji nih. Mungkin karena yang mama abahnya nih orang sugih, sakanya mahadiahi misalnya 10 triliun. Harga mahal 10 triliun mahadiahi, maka setiap bulan tuh sugih benar berarti pacangannya nih. Nang diajarakannya apa? Iqra aja misalnya. Nah, lalu nang tuan guru nang melajari ini karena menerima nang 10 triliun tadi, lalu ucap di muntungnya, umai pian gini kebanyakan ya. Inya berpandir kebanyakan itu inya sudah merendahkan Al-Quran, merendahkan, inya menganggap 10 triliun itu lebih tinggi daripada nilai Al-Quran. Seharusnya tuh inya terima aja, jangan berpandir kayak itu. Dalam hatinya menganggap ini Al-Quran itu lebih mulia, lebih berharga daripada 10 triliun. Biasa aja 10 triliun itu dibandingkan ilmu agama ini, bahkan seluruh dunia seluruh isinya nih, emas, perak, inter permata, itu kadang merupakan satu huruf daripada Al-Quran. Bila ingin berpandir, aja pian asa kebanyakan ulun nah menerima ini nah. Ulun majarakan paling kata-katanya itu kayak merendahkan Al-Quran. Paling Iqra aja nang anjir asa kebanyakan jar. Nah, ini berpandir kayak itu sudah merendahkan Al-Quran. Nah, jadi
Orang yang menganggap Al-Quran itu mulia, ilmu agama itu mulia, ibaratnya diberi orang kah? Ya karena bapak juga. Kada diberi orang kah? Ya karena bapak juga. Karena untingannya di akhirat kira pahala besar. Misalnya diberi orang misalnya 10 triliun deh. Iya, ini tetap menganggap 10 triliun itu sedikit aja. Tapi jangan jawab pandir. Kok dikitan gini aja? Jangan jawab enggak itu. Ini hati menganggap Al-Quran itu, ilmu agama itu lebih tinggi nilainya daripada 10 triliun nih. Artinya biasa aja yang ini, anak terima kadang-kadang gitu nah. Yang penting hati jangan menganggap dunia ini lebih mulia daripada Al-Quran. Nah, mungkin diberi sedikit kalau lo pandire mau ajar ini terbagus orang kafir ya membayari guru mengaji, guru sekolah aja misalnya ngajar di sekolahan daripada orang Islam nih ya. Orang Islam sedikitannya aja itu bapandir kayak gitu tuh kayak kada sopan gitu nah. Kada malu, kada tahu malu bapandir kayak itu. Inya modelnya menjual agamanya demi sedikit daripada dunia, menjual ilmunya demi sedikit daripada dunia. Nah, maka orang itu jadi kafir. Nah, jadi kafir. Nauzubillah. Dan kita lah baik kita menuntut ilmu atau menyampaikan ilmu dan kita berarti ikhlas lillahi ta'ala, kada mengharap dunia, kada mengharap pujian. Nah, supaya kita di akhirat kita beruntung gitu nah. Dan jikalau diberi kafir diberi kafir yang baru masuk Islam akan harta zakat karena menjinakkan dia. Kan kene bila orang tuh hanya masuk Islam disebut dengan mu'allaf, itu termasuk orang yang berhak menerima zakat. Bahkan misalnya kita nih kada berzakat, kada melihat orang hanya masuk Islam sunat memberi duit. Nah, bukan barang 10.000 seorang kah, lo 50.000 kah, supaya apa? Menjinakkan hatinya supaya ini katuju lawan Islam. Artinya dibaiki nih orang nih, ini hanya masuk Islam. Nah, atau misalnya hendak berzakat, bagus berzakat kepada orang yang hanya masuk Islam nih, itu karena menjinakkan hatinya, menjinakkan dia. Maka berkata seseorang Islam, makanya ada orang Islam bapandir melihat orang bila masuk Islam dapat duit, lalunya bapandir mudah-mudahan ya kiranya aku jadi kafir kemudian masuk Islam pula aku, supaya diberi orang akan daku harta zakat seperti orang itu. Nah, benar gitu, maka orang itu jadi kafir. Itu nanya kan bercita-cita hendak kafir. Ini orang sudah Islam melihat orang yang hanya masuk Islam diberi zakat. Oh, banyak yang beri zakat deh. Lalu acara ya. Wah, seandainya seorang dia, sandak juga seorang dia, mudah-mudahan seorang ini aja kafir, lalu seorang Islam pulang ya, supaya dapat zakat juga kan. Islam pulang ya kisah jadi mu'alaf pulang nih. Nah, walaupun ini nih apa namanya kadang menyatakan keluar agama, inya bapak diri itu nah sudah tak keluar daripada agama. Maksudnya tuh jadi kafir. Nah mudah-mudahan ya ada orang kayak itu, sejenis kayak itu, orangnya orang Islam tapi imannya tuh rusak kayak ngarannya imannya itu, orang jauh sehingga misalnya ke masjid Dawatul Hasanah nih mendatangi kaum pian, iyalah kaumnya di sini ya. Siapa pian? Aku nih dari misalnya anggaplah dari luar Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan. Ulun di sini melarikan diri ya. Kenapa pian melarikan diri?
ini aja anu jar apa namanya hendak masuk Islam jar kisahnya. Hendak masuk Islam jar. Hubungan kalau ulun orang kafir aja. Ulun nih melarikan diri ini karena hendak dipukuli. Kalau warga ulun karena ulun nggak masuk Islam. Dan hati kita nih bagus saya hendak masuk Islam kan. Tolong bimbing ulun ya masuk Islam ya. Padahal ini apa? Dasar orang Islam masanya supaya bila kan biasanya kayak itu kebiasaan bila kita nerima Islaman orang kita sunat memberinya hadiah duit kah tujuannya itu jadi kita Islam karena ini misalnya ulun besaruan tetangga-tetangga ada orang yang masuk Islam nah ya kita saksikan misalnya lo ulun bimbing masuk Islam alhamdulillah pian dapat hidayah masuk Islam dan biar istiqomah nah kami beri banyak berduitnya mungkin itu kan ulang permisi aja terima kasih Islam makan ya sudah insyaallah soalnya sih nggak pulang di Masjid Al-Hijriyah tuh misalnya sama bapak dari kayak itu juga ada jenis orang kayak itu maka ulun ini bahkan kisah kayak Ripo awak kisah Ripo Kole keluarga gini kisahnya nih hendak masuk Islam ya tolong bimbing ulun jadi orang di situ tuh himbau nggak ini ada orang yang masuk Islam nih dibimbing batu diselamatkan ke saya lalu menyelamat buahnya pulang diberi duit pulang dapat pulangnya duit kan ada sejenis itu demi dunia hakon rusak imannya orang tuh sudah Islam mengaku kafir itu kafir orang tuh sudah Islam mengaku kafir demi mencari duit demi mencari apa harta dunia naudzubillahi min zalik nah dan barang siapa menafikan tuh menganggap bukan meniadakan sohbah tuh kesahabatan Sayyidina Abu Bakar bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka orang itu jadi kafir. Siapa yang menganggap Sayyidina Abu Bakar itu bukan sahabat Nabi Muhammad kafir. Kenapa jadi kafir? Karena bertentangan dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an menyebutkan ayatnya kada hafal juga idhuma fil gharja ketika keduanya berada di gua apa tuh ulang kan tapi hafal juga ayat Quran lah qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana ketika keduanya tuh berada di guha aja hanya keduanya itu hanya Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar ketika dia berkata kepada sahabatnya yaitu Nabi Muhammad berkata kepada sahabatnya yaitu tafsirnya Abu Bakar Siddiq la tahzan innallaha ma'ana wahai Abu Bakar jangan sedih Allah bersama kita. Nabi kita kan waktu hijrah dari Makkah ke Madinah itu singgah di Guha Sur untuk menghilangkan burung kalau ada burung darah burung merpati ke burung darah gitu. Jadi dia buah orang kafir ini amunnya Muhammad ini ada di sini hancur sudah sarang lamba-lambang ini. Padahal kita ngejar Nabi meranjat itu hancur ya sarang lamba-lambang lalu nya mau ulang cepat. Jadi kan mungkin Muhammad masuk ke sini serang laba-laba nah betul ada burung nih amunya Muhammad buka burung nih tapi ada burung nah itu cara Tuhan menjaga Rasulullah nah jadi di dalam gua itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu menjaga Rasulullah maka di gua tuh ada lubang-lubang kalajengking lubang-lubang ulah ditutupi sidin pakai kain-kain diribit sidin kain ini ditutupi ada lagi yang sebuting nang kada ditutup kada kawan nutupi kainnya habis batis sidin nang menutupi tumit sidin kah tutupi nah lalu diigutai oleh kalajengking kah lalu sidin menahani itu sampai terpancar-pancar banyu mata lalu ujar Nabi apa wahai Abu Bakar kamu takutan kah Allah bersama kita jangan takutan artinya ada wahai Rasulullah ulun nih menutupi lubang batis ulun digigit binatang nah, lalu Nabi pun
Sidin dengan mujizat Nabi lah diludahi Sidin lalu sembuhlah. Itu kan kisahnya ketika keduanya di guha, ketika Nabi Muhammad bersabda kepada sahabatnya. Itu kan sahabatnya, artinya Sayyidina Abu Bakar itu sahabat Nabi. Ada orang memandangkan Sayyidina Abu Bakar itu bukan sahabat Nabi, itu murtad, yaitu orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah itu dia mengkafirkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, menganggap Sayyidina Abu Bakar Siddiq murtad, bukan sahabat Nabi. Itu orang-orang Syiah. Bahkan di dalam ini sembahyang orang Syiah nih, dalam kunutnya itu melaknat Sayyidina Abu Bakar, melaknat Sayyidina Umar. Bahkan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar itu dikatakannya berhala Quraisy. Nah jadi kita memuliakan sahabat Rasulullah SAW, menghormati sahabat Rasulullah, terutama Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini. Makanya ujar itu adalah bagus sih pang orang bahari itu. Yang tahukah kenapa jadi nang bila kita tarawihan dah? Bila kita tarawihan dah, ada Al Khalifatul Ula Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu disebut Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kena imba beberapa rakaat Al Khalifatus Tsaniyah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu orang bahari itu jadi ada akan sasahutan itu membentengi masyarakatnya supaya jangan tak umpati pengaruh ajaran Syiah. Orang-orang Syiah itu membenci sahabat-sahabat Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Utsman. Dan mereka mengagungkan Sayyidina Ali. Ada beberapa sahabat yang lain, sisanya yang lain dikafirkannya, dicelaknya, dicaci makinya. Maka jadi ajaran Syiah itu mulai bahari-bahari juga, yang bisa masuk-masuk ke kampung-kampung, yang ajaran yang membenci sahabat-sahabat Nabi. Maka jar pintarnya ulama-ulama kita bahari membentengi akidah masyarakat ini supaya jangan lompat-lompat mencaci maki, lalu kita memuji Sayyidina Abu Bakar, ya Allah, memuji Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali di dalam kitab tarawihnya. Khalifatul Rabi'ah Amirul Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu, ya Allah, radhiyallahu anhu. Nah itu sekalinya aja, makanya ada itu. Nah itu. Dan barang siapa dikata orang baginya, adakah engkau tiada orang Islam? Artinya, adakah engkau tiada orang Islam? Maka dijawabnya akan dia dengan disengajanya nih. Dijawabnya akan dia dengan disengajanya, tiada aku orang Islam. Biasanya ada orang mau pandir nih, kamu kada orang Islam lah. Lalunya walaupun misalnya bergaya-gayaan lah, tapi masih ngajak, iya tiada aku orang Islam ya, padahal ini orang Islam nih. Aja bila orang mau pandir, kamu lain orang Islam gak aja, maka seharusnya kita menjawab aku orang Islam. Oh itu jangan, kamu lain orang Islam gak? Inggih, orang lain orang Islam ya, walaupun bergaya, tapi ada kesengajaan itu. Nah, atau diseru tuh nomor satu di bawah, artinya dipanggil, dikiau, diseru orang akan dia, hai Yahudi ya, misalnya orang Islam nih dikiau, oh Yahudi ya, maka dijawabnya akan serunya, maka orang itu jadi kafir. Misalnya, oh Yahudi, oh iya, wah saya kan oke nih, oh Yahudi ya, bapak kamu nih aku Yahudi, aku nih orang Islam, seharusnya kayak itu jawabannya. Oh Yahudi ya, oh iya, menjawabnya itu walaupun oh itu kan berarti inya apa tuh meridoi, inya tuh dipanggil Yahudi itu kan panggilan kafir. Nah orang mangka itu, maka orang itu jadi kafir ya. Jadi mangka itu deh, misalnya kita ditakoni, kamu orang Islam kah, adakah? Aku ini orang Islam, orang beriman, dengan mantap kita berpandir gitu.
Atau misalnya orang bertakon, ikam pada orang Islam kah? Jangan menjawab, iya aku bukan orang Islam. Jangan, aku orang Islam. Oh, tampil yang mereka yang mengadakan aku kafir. Misalnya tuh, iya harus tegas gitu. Atau misalnya kadang mesti Yahudi lah, Nasrani kah? Ya Allah, agama-agama Buddha, Hindu kah? Oh, orang Hindu ya. Oh iya, nah menjawab itu bisa kafir tuh. Itu namanya apa? Rela dipanggil dengan sebutan kafir. Nah, boleh gitu. Gitu jangan hakun di kiau Yahudi, jangan hakun di kiau Nasrani, Hindu, Buddha, Konghucu, ya Allah, keharingan ya Allah. Agama-agama selain Islam jangan hakun. Atau misalnya jangan disauti. Oh Yahudi ya, jangan tahu-tahu. Karena orang tuh kadang memanggil kita dalam hati kita nih, dalam sangat kita nih orang Islam. Kenapa dipanggil Yahudi? Nah, jangan disauti. Atau kamu menyauti juga, aku lain Yahudi, aku nih orang Islam. Nah, kayak itu. Dan barang siapa berkata bahwa Nabi kita itu adalah ia hitam, nah ada boleh ya nih ini tapi kena tontonan dulu lah. Dan barang siapa berkata bahwa Nabi kita itu adalah hitam, ia hitam, hilang lataknya. Padahal Nabi kita itu kan putih kemerah-merahan, bersih, kulit sidin, kulit yang paling bagus, kulit Nabi Muhammad. Atau misalnya tiada ia daripada bangsa Quraisy, Nabi Muhammad itulah daripada bangsa Quraisy ya. Bukandir. Atau berkata ia bahwa Nubuah artinya nomor 2 di bawah, artinya kenabian. Nubuah itu boleh hasil, kawa dihasilkan misalnya dengan usaha. Padahal kan kenabian itu kan kawa diusahain. Amun kita tuh hendak jadi wali, kawai kita berusaha. Karena pintu kawalian itu kan ditutup, terbuka terus ya hendak jadi wali silakan, tapi beramal saleh, Mbak. Tapi lamun kita tuh hendak jadi nabi, pintu kena nubuat sudah tutup dah dengan Nabi Muhammad sebagai penutup segala nabi dan rasul. Kan ada lagi alisinya ibu pandir nih bahwa kenabian itu kawah aja dihasilkan dengan berusaha aja, artinya berusaha itu beramal soleh. Nah, atau berkata ia bahwasanya aku keturunan wahyu daripada Allah Ta'ala, artinya aku ini dituruni wahyu dari Allah. Kan wahyu ini kan firman Allah yang dibawa oleh malaikat Jibril, itu cuma dibawa kepada para nabi dan rasul. Aku jar keturunan wahyu, berarti ngaku nabi lah. Walaupun inya kadang nyambat aku nih nabi, bila inya menyambat aku nih dituruni wahyu, itu secara tidak langsung dia mengaku nabi, karena wahyu itu turun kepada nabi. Atau berkata ia bahwasanya aku telah masuk ke dalam surga jar. Ini kan ada mimpi adalah kamu nyata mimpi masuk surga, itu bisa aja mimpi masuk surga. Ini kada berkisah di warung, aku jar masuk surga jar. Jar kawan tuh mah anyaki surga nang mana? Apa maksudnya? Surga nang majlis ilmu kan majlis ilmu ini kan raudhatun min riyadil jannah yo nih. Taman surga nih ada ya. Ini surga wujuran kau nih ya. Itu jangan dipercayalah pandangnya tuh dustainya. Kita nih hendak masuk surga itu mati dulu. Nah, kecuali Nabi Muhammad lah, itu khususiat bagi Nabi Muhammad. Sidin waktu Mi'raj itu masuk surga. Kayak kita orang biasa ini, kita belum lagi masuk surga. Nang surga nang masa bujurnya lah, surga Firdaus, surga Darussalam. Nah, ada ngaku-ngaku, itu ketahuilah orang itu sudah berbohongnya, berdustanya. Maka aku makan akan buah-buahannya aja, aku makan buahan surganya. Nyata benar dustanya ini tuh, ini mengarado benar itu. Bisa ini orang nih berdusta atau bisa juga orang gila. Ini mengarado. Dan aku peluk anak bidadarinya. Maksud anak bidadari itu anak tuh kan, itu kan bidadari itu ya anum-anum lah. Makanya disebut dengan anak bidadari. Aku peluk bidadari surga, aku pelukan orang bidadari surga. Dustanya warak. Bukan sekedar berdusta, nah inya bisa jadi kafir bapaknya kayak itu. Maka orang itu jadi kafir.
jadi kafir. Kalau misalnya nih kawan kita nih kadang ngaji bang, jadinya bukan itu mencerocos saja dari ilmu, walaupun dia begagan. Aku tadi jangan ajar masuk surga aja, bujur tuh ikam tuh bila berpandir kayak itu tuh dalam kitab karangan itu kelampain murtad ikam berpandir kayak itu. Iya kajar, banyak tadi dengar. Ayo kam, bersyahadat bahasa. Nah, misalnya tuh, atau misalnya aku makan buah-buahan surga, aku minum minuman surga, aku berpelukan dengan bidadari surga. Amun nyata mimpi itu mungkin kita bisa aja percaya kadang-kadang ya lah. Tapi amun aku tak mimpi masuk surga itu bisa aja terjadi. Ada kafirnya upanir gitu. Nah, artinya amuninya bohong dalam paling dosa bohongnya bukan belum kafir. Tapi namun aku kada lewat mimpi karena masuk surga, nah itu bisa kafir. Nah, dia tadi memandahkan Nabi hirang juga bisa kafir juga. Berarti kada tahu tentang Nabi Muhammad. Makanya kita disuruh tahu tentang mengenalkan Nabi Muhammad ini. Memandahkan Tuhan, memandahkan Nabi Muhammad hitam, hirang, itu bisa kafir. Itu mengaibkan salah satu daripada anggota Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dari bangsa Eropa, boleh. Bangsa Quraisy, bangsa Arab. Bahkan kita kada boleh membenci suku Arab karena Nabi Muhammad daripada suku Arab, Bang. Bahasa di surga bahasa Arab. Atau ini berkata tadi bahwa kenabian itu atau pangkat kenabian itu kawa dihasilkan dengan berusaha. Karena kawa kenabian sudah ditutup sudah. Nah, bila berpandir kayak itu bisa kafir. Atau ini mengaku tadi dituruni wahyu. Artinya turun wahyu. Nah, itu bisa kafir juga. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga iman kita dan menjaga Islam kita sampai akhir hayat kita mati beriman dan membawa Islam, iman yang sempurna. Mudah-mudahan kita seberatan husnul khatimah beratan. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين بجاه سيد الكونين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم وفي نشره وفي جميع الطاعات والعبادة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Ulun banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta halal, minta ridha dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.